Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya rakit PC lagi dan juga PC-nya sudah ada di sini. Kalau dilihat dari segi kameranya mungkin ini sangat tinggi sekali ya. Emang ini tinggi sih, serinya G510 dari segi mereknya GMAX. Dan juga di sini dari segi estetikanya dia tuh emang kayak gimana ya? Ya RGB hitam putih lah yang dimana bercampuran. Meskipun tidak terlalu RGB banget dari segi RAM-nya, tidak terlalu RGB maupun dari segi fan-nya. Dia tuh cuma ada ring-nya aja, tidak RGB full dari segi fan-nya. Dan di sini part-partnya semua. Dan juga di sini saya tuh merakitnya dengan harga 10 juta lebih sedikit, dan 10 juta 370 ribu lah. Kurang lebih harganya segitu sih yang ada di sini untuk harganya semua. Yang dimana saya menggunakan Core i5 10400F yang masih rekomend untuk saat ini. Itu aja kurang lebihnya. Sebelum saya lanjutkan untuk apa part-partnya di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe dan memang pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjutkan saja yang pertama. Yang dimana saya menggunakan Core i5 10400F yang ada di sini. Dengan harga 1,8 juta yang dimana ini yang box. Kalau yang trade terpaut 50 ribu kalau nggak salah dari segi harganya. 6 core 12 thread untuk gaming live streaming masih sangat sanggup sekali untuk yang ini. Kalau menggunakan yang G12 dia itu kan 4 core 8 thread, kalau yang Core i3 yang dimana harganya hampir sama lah, terpaut ya 200 ribu lah untuk yang ini. Kalau yang Core i5 nya kan harganya 2,6 juta jadi terpaut 700 ribu. Tapi saya lebih merekomendasikan ini aja sih jika lo budget kalian tidak terlalu tinggi. Kalau masih ada lagi silahkan yang Gen 12 untuk Core i5 nya 1,8 juta, emang harganya pada turun terus. Kalau dulu sih saya pernah membelinya ini dengan harga 2,3 2,4 sih kalau dulu ya. Tapi sekarang udah muncul generasi baru, harganya turun. Selanjutnya saya menggunakan Bobo ASRock B460M Pro 4 yang ada di sini. Yang dimana dengan harga 1.520.000. Ini juga recommend sih yang dimana serinya Pro 4 dari segi ASRock yang atas lah, atau di bawahnya Steel Legend dengan harga murah 1,5 jutaan daripada merek yang lainnya seperti MSI, Gigabyte. Kalau yang serinya seperti ini contohnya yang kurang lebih lah biasanya tersebut di harga 1,7 1,8. Tetapi saya memilih yang low budget aja yang bagus, saya memilih ini aja ASRock. Paling banyak orang pakai inilah dengan harga murah dan juga tampilannya bagus berwarna putih-putih semua. Selanjutnya saya menggunakan RAM-nya ini PNG XLR 8 yang dimana tanpa ada RGB, cuma berwarna hitam dan juga ada berwarna merah di bagian heatsink di sininya. Yang dimana saya itu membelinya 2x8 GB 16 GB kalau yang ini 3200 mAh dengan harga 900 ribuan lah, 980 ribu kalau nggak salah harganya yang ada di sini. Garansinya lifetime, garansi dari Innovation kalau yang ini. Kalau RAM cenderung lifetime untuk garansinya, jadinya aman untuk yang ini. Selanjutnya saya menggunakan ini VGA-nya GTX 1650 yang harganya pada turun semua. Saya membeli ini dengan harga 3,3 juta, mereknya Palit Gaming Pro. Ini sudah sangat lumayan banget sih kalau menurutku, yang dimana ini itu DDR6 bukan DDR5. Dari segi performa DDR6 sama DDR5 lebih bagusan DDR6. Ya cukup jauh sih dengan harga yang kurang lebih sama lah. Jadi kalau memilih yang 1650 pilihlah yang DDR6, jangan DDR5. Supaya performanya lebih bagus lah untuk yang ini. Dan juga di sini dual fan yang ada di sini berwarna hitam GeForce GTX. Tapi kalau dari segi bentuknya hampir sama dengan mereknya Genwatt sih kalau menurutku. Dari segi mereknya ini Palitnya cuma berbeda sedikit dari segi desainnya lah. Tapi dari segi tulisannya di sini itu sama, ya kurang lebih sama lah. Selanjutnya saya menggunakan CPU cooler yang ada di sini Johnsport CR1000 Plus yang dimana dia itu dual fan RGB dan juga ada RGB-nya juga di bagian sininya yang dimana tampilannya sangat menarik sekali. Dual fan di bagian depan dan juga di bagian belakang mengambil angin dari luar ke dalam dan juga di sini mengeluarkan. Dengan harga 300.000 ya cukup bagus kalau menurutku. Yang dimana heatsinknya sangat besar sekali 158 mm dan juga dari segi estetikanya RGB-nya sangat menarik kalau menurutku. Anda bisa lihat aja di sini untuk performanya untuk mendingan Core i5 10400F. Selanjutnya saya menggunakan ini power supply Aerocolux RGB 550W yang ada di sini RGB-nya. Kan ada usernya dia itu pengen yang ada RGB-nya, saya memilih ini aja dengan harga murah sekitar harganya 500 ribuan lah, pokoknya harganya di pojok situ. Dan juga di sini ada RGB-nya bisa diganti-ganti sesuai kalian dari segi warnanya dan juga support Mobo juga sih kalau yang ini warnanya. Tapi saya setting di RGB aja supaya lebih menarik lah, sama seperti bagian atasnya CPU coolernya dan juga dari segi fan di bagian belakang maupun bagian depannya. Selanjutnya saya menggunakan SSD NVMe PNG yang dimana serinya ini 1031 dengan harga 470.000. Ini juga sangat bagus kalau menurutku karena saya itu memakainya ini terus. PNG mereknya 256 GB sudah sangat cukup kalau menurutku untuk OS dan juga beberapa game lah. Yang dimana garansinya 5 tahun.
Dan juga tambahan saya menggunakan harddisk 1 tera mereknya WD Blue dengan harga 600.000. Yang ada di bagian luarnya ini kelihatan sih mereknya WD Blue, yaitu baru dengan harga 600.000 untuk tambahannya. Selanjutnya yang terakhir saya menggunakan casingnya ini GMAC Optical G510 yang berwarna putih. Ada dua warna sih, putih dan juga hitam. Dengan harga 780.000 atau berapa aku lupa sih harganya di pojok sini. Kenapa mahal? Karena emang ini juga cukup bagus kalau menurutku dari segi desainnya, dan juga di sini dia tuh sudah free 4 fan RGB yang dimana bisa diatur menggunakan remote-nya. Udah dikasih remote-nya lah. Fan-nya depan 3, di belakang 1. Kalau ingin full RGB tinggal Anda tambahkan aja di bagian atas 2 maupun di bagian bawah ini juga masih bisa kalau menurutku. Dan juga dari segi desainnya ada tulisan Be Cool Be Gamer seperti contoh yang ada di sini. Dan juga di sini casingnya dia tuh campur plastik dan juga besi sih, bisa dibilang seperti itu. Dan juga di bagian sininya atau penutupnya dia tuh menggunakan bukan kaca, tetapi kayak plastik-plastik gitulah, kayak akrilik lah intinya seperti itu yang berwarna biru. Begitulah dari segi desain casingnya. Dan juga ini dia tuh supportnya sampai ATX, meskipun mobile saya yang menggunakan yang MATX yang ada di sini, tapi nggak masalah kalau menurutku karena requestan dari usernya. Dan itu semua dengan total harganya 10.370.000 yang ada di sini untuk harganya semua. Rekomen atau tidak Anda bisa menilai sendiri dari segi reviewnya habis ini. Itu aja dari saya, kita lanjutkan saja untuk mereviewnya. Yuk. Lalu yang pertama dari segi booting Windows-nya, dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya untuk SSD PNY NVMe. Dan dia mendapatkan 21 detik, terbilang standar cepat kalau yang ini. Biasanya kalau standar NVMe tersebut di 15 detik, kalau yang ini di 21 detik. Tapi ya nggak masalah kalau menurutku terbilang cepat, karena di berbeda PC berbeda kecepatan. Meskipun sama-sama menggunakan SSD NVMe yang sama, seperti contoh yang ini PNY. Lanjut ke HD Sentinel, yang dimana untuk mengatas kesehatan dan juga performanya. Dari segi SSD-nya dulu, dia tuh 100% semua. Dari segi performa dan juga kesehatannya, dan juga notnya, dia tuh perfect. Dan juga suhunya 39 derajat terbilang dingin kalau yang ini. Dan juga kalau yang ini sudah ditambahi dengan heatsink tambahan dari Mobonya supaya lebih dingin di bawah 40 derajat untuk yang ini. Lanjut ke harddisknya, dia itu juga sama 100% semua dari segi performa dan juga kesehatannya. Dan juga notnya dia itu perfect. Dan juga suhunya 32 derajat terbilang dingin kalau yang ini, yang dimana saya menggunakan harddisk baru. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi SSD NVMe PNY nya. Untuk membacanya dia itu mendapatkan 2181 dan juga menulisnya 1344. Dan jika kita bandingkan dari segi yang tertulis di dalam websitenya, dia tuh up to-nya 1700 per 1100. Kalau kita bandingkan dari segi membacanya, dia tuh melebihi 300-an atau lebih, atau 400-an lah untuk yang ini. Dan juga menulisnya 200-an lebih. Bisa dibilang bagus kalau yang ini dari segi kecepatannya. Lanjut ke HW Monitor, yang dimana saya menggunakan Jonespo CR1000 Plus untuk mendinginkan Core i5 10400F. Untuk minimalnya, dia itu mendapatkan 35 derajat dan juga maksimalnya di 63 derajat. Untuk minimalnya saya diam aja di desktop, cuma diam aja, dia itu mendapatkan 35 derajat terbilang dingin kalau yang ini di bawah 40. Dan juga maksimalnya di 63 derajat terbilang dingin juga di bawah 65 derajat. Yang dimana ini saya tes di Geekbench R15 5 kali berturut-turut untuk suhu maksimalnya. Lanjut ke Geekbench R15. Untuk OpenGL yang mendapatkan 144 fps, yang dimana saya menggunakan GTX 1650 GDDR6, bukan yang DDR5 ya, jadi lebih bagus kalau yang ini. Selanjutnya dari segi CPU-nya mendapatkan 1330 CP. Lanjut ke gamingnya. Yang pertama, GTA 5 serangan 1080p dan juga very high
FPS yang mendapatkan 110 FPS untuk rata-ratanya, yang dimana masih di atas 100 FPS untuk yang ini di settingan rata kanan. Untuk live streaming masih sangat sanggup untuk yang ini, apalagi di GTA 5 yang roleplay. Lanjut ke Forza Horizon 4, settingan 1080p dan juga high, rata-rata FPS nya mendapatkan 81 FPS, masih di atas 60 FPS kalau yang ini, dan juga di settingan rata kanan. Masih sangat nyaman juga untuk bermain game Forza Horizon 4. Lanjut ke PUBG Steam, settingan 1080p dan juga settingan high, untuk rata-rata yang mendapatkan 116 FPS. Di settingan high masih di atas 100 FPS. Kalau yang di settingan very high maupun ultra, dia itu masih bisa sih. Kalau yang ultra paling di 50-60 FPS, kalau yang very high paling di 70-80 FPS. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high, rata-rata yang mendapatkan 111 FPS. Di settingan rata kanan masih di atas 100 FPS untuk yang ini, yang dimana ini gamenya terbilang ringan, jadi pastinya sangat lancar lah untuk game Dota 2. Yang terakhir dari segi Resident Evil 6, settingan 1080p dan juga high, rata-rata yang mendapatkan 98 FPS di settingan rata kanan. Jadi masih sangat nyaman juga untuk bermain game Resident Evil 6, karena gamenya ini lebih cenderung ke VGA-nya. Kalau menggunakan GTX 1650, dia tuh mentok ya hampir 100 FPS lah. Seperti contoh yang ini rata-rata di 98 FPS. Lanjut ke Blender, yang dimana saya akan merender suatu gambar BMW. Seperti contoh yang ada di sini, saya merendernya menggunakan GPU 1650, dan dia mendapatkan waktunya 1 menit 4 detik untuk yang ini. Lanjut yang terakhir dari segi dayanya, yang dimana untuk minimalnya dia tuh mendapatkan 49 watt. Yang dimana tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diem aja. 49 watt terbilang irit kalau yang ini di bawah 50 watt lah. Dan juga maksimalnya di 183 watt, yang dimana untuk yang ini saya tes di Resident Evil 6 settingan 1080p dan juga high, dia tuh mentok di 183 watt, tapi rata-ratanya di 160-170 lah. Kalau yang 183 watt cuma menyentuh satu kali aja untuk bermain gamenya ini. Seperti itu aja semua dari segi pengujiannya. Dan kesimpulannya, dengan harga 10 juta lebih sedikit, mendapatkan Core i5 Gen 10 dan juga GTX 1650 dan juga part yang lainnya, dia itu bisa dibilang rekomen lah. Serta bisa upgradable ke depannya, ini terbilang cukup bagus di kalangan Gen 10. Kalau di Gen 12 ya bisa aja sih, tapi menggunakan Core i3 Gen 12. Tinggal sesuaikan aja keinginan kalian, mau yang Gen 12 maupun Gen 10. Ada kurang lebihnya lah dari segi harga dan juga performanya untuk yang itu. Dan semua listnya ada di sini, dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal Anda beli aja jika kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nanti video lain merakit PC entah maupun MD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, dan terima kasih sudah menonton.